بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini telah memberi kepada kita nikmat waktu luang beserta nikmat kesehatan. Dan yang lebih dari itu lagi, Allah azza wa jalla berikan kepada kita nikmat mensyukuri dua nikmat besar yang baru kita sebutkan tadi. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, di mana mayoritas manusia, kebanyakan dari hamba-hamba Allah lalai dari dua nikmat tersebut. Dua nikmat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, masing-masing kita, semua dari kita diberikan nikmat yang besar ini, nikmat sehat dan waktu luang. Namun terkadang mayoritas dari manusia, mereka tidak diberikan kenikmatan oleh Allah azza wa jalla untuk mensyukuri dua nikmat tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla atas limpahan kenikmatan dan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Usulus Sittah. 6 landasan besar, 6 landasan pokok di dalam agama kita yang sangat penting untuk kita kenal, penting untuk kita ketahui dan kita jalani di dalam kehidupan kita. 6 pokok besar tersebut, 6 landasan itu Allah azza wa jalla sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala nukilkan, Allah katakan di dalam kitabnya yang sangat agung, Al-Quranul Karim. Hanya saja kebanyakan dari manusia, bahkan orang-orang yang katanya cerdas dari kalangan Bani Adam, kebanyakan dari mereka terluput dari 6 landasan besar ini. Padahal 6 landasan ini merupakan pondasi pokok dalam agama yang penting untuk kita mengetahuinya. Dan insyaallah malam hari ini kita akan mulai mencoba untuk membaca poin yang pertama atau landasan yang pertama dari 6 landasan pokok yang nanti insyaallah persatu persatu biidznillah ta'ala kita akan membacanya. Landasan yang pertama, al-aslul awal, kita langsung masuk ke pokoknya. Pokok landasan yang pertama adalah ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Pokok yang pertama adalah mengikhlaskan agama
mengikhlaskan ibadah satu-satunya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak ada sekutu bagi Allah, serta penjelasan lawan dari keikhlasan, lawan dari tauhid, yang itu merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asal min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dan beliau mengatakan bahwa kebanyakan ayat di dalam Al-Quranul Karim itu menjelaskan tentang pokok landasan pertama ini. Dengan cara yang beraneka ragam Allah terangkan. Dengan cara yang beraneka ragam Allah Azza wa Jalla menjelaskan pokok landasan pertama ini di dalam Al-Quranul Karim, yang nanti insya Allah kita akan upayakan sebutkan contoh-contohnya. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah. Kata beliau, dengan ucapan, dengan pembahasan yang bisa dipahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Menunjukkan bahwa landasan ini adalah landasan yang besar, penjelasannya tersebut sangat jelas, sangat gamblang di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang awam sekalipun seperti kita, ya, selain dari para ulama, selain dari para penuntut ilmu yang terus-menerus mereka waktunya, umurnya mereka habiskan di dalam ilmu dan amal, ya, kita saja yang masih dikatakan sebagai awamun nas, kita insya Allah bisa pahami meskipun pemahamannya secara umum ataupun secara global. Baik. Nah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita terangkan tadi bahwa pokok landasan yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan berupaya untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Di dalam ucapan al-muallif ini, karangan Syekh Muhammad rahimahullahu taala, di sini kita akan membahas nanti beberapa poin permasalahan. Kita akan mencoba untuk mengkaji, membahas dengan beberapa poin permasalahan untuk memudahkan kita di dalam memahami pokok yang pertama ini. Mungkin pokok yang pertama ataupun poin yang pertama yang ingin kita bahas terkait tentang landasan yang paling besar ini adalah kita mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikhlas, tauhid, dan apa yang dimaksud dengan kesyirikan serta bahaya-bahayanya. Baik, disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya al-ikhlas, yang dinamakan dengan keikhlasan itu adalah tanqiyatu al-amali wa tasfiyatuhu min jami' syawa'ib syirki wa ghairih. Yang dinamakan dengan keikhlasan itu adalah upaya untuk menyucikan amalan dan membersihkannya dari berbagai jenis kotoran-kotoran kesyirikan dan selainnya. Baik kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil berupa riya, sum'ah, dan yang semisalnya. Ini yang dinamakan dengan ikhlas. Sehingga pondasi yang paling besar yang harus dipahami dan dijalani oleh setiap muslim adalah ia berupaya untuk mengikhlaskan agama murni untuk Allah Azza wa Jalla. Dalam artian adalah, maknanya adalah ia berupaya untuk membersihkan amalan, menyucikan amalannya dari berbagai kotoran-kotoran kesyirikan. Apakah itu kotoran kesyirikan yang besar maupun syirik kecil. Ini pokok landasan yang pertama. Sehingga di sini kita bisa ketahui bahwa pokok landasan yang pertama ini membahas tentang dua hal, yaitu tentang tauhid dan asyirik. Ini yang ingin kita bahas.
Apa itu tauhid dan apa itu syirik. Iya. Baik, para pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Diterangkan dan disebutkan oleh para ulama, tauhid, ya, secara bahasa itu adalah masdar dari fi'il wahada yuwahhidu tauhidan. Dari kalimat wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya adalah ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu perkara itu esa, tunggal. Itu tauhid secara bahasa. Ya. Adapun menurut istilah, tauhid tersebut adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi subhanahu wa ta'ala min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala fima yakhtassu bihi subhanahu, di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kekhususan Allah Azza wa Jalla itu berkaitan dengan rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki dan sebagainya? Ataukah kekhususan Allah Azza wa Jalla itu berkaitan dengan permasalahan ibadah, ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak nampak? Atau kekhususan Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala? Itulah tauhid. Ya. Baik, ini definisi pengertian tauhid secara bahasa dan secara istilah. Saya ulangi sekali lagi, secara bahasa tauhid itu adalah masdar dari kalimat wahada yuwahhidu, yang artinya adalah menjadikan sesuatu perkara esa, tunggal, tidak ada duanya. Sedangkan menurut istilah, tauhid itu adalah mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu kekhususan Allah di dalam hal ar-rububiyah, ataukah di dalam al-uluhiyah, atau di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tauhid. Baik. Kemudian berikutnya, sebagaimana yang telah masyhur di kalangan para ulama, bahwa para ulama mereka membagikan tauhid menjadi 3 bagian. Sebelum saya sebutkan satu persatu dari bagian tauhid tersebut, saya ingin terangkan dulu sebuah pembahasan penting. Dari mana kita tahu atau apa dalilnya? Dari mana dalilnya bahwa pembagian tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian? Apakah ada dalil khusus dari Nabi SAW? Nabi mengatakan tauhid itu terbagi 3, atau bagaimana? Sebutkan oleh para ulama bahwa kalau kita mencari dalil khusus dari Rasul SAW atau dari Al-Quranul Karim khusus menyatakan tauhid itu terbagi menjadi 3, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada. Mau sampai kiamat dunia ini kita cari, nggak ada dalilnya. Namun dalilnya apa? Dalilnya adalah istiqra'ul ulama wa ittila'uhum li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah telaahnya para ulama. Para ulama membaca kitabullah, membaca sunnah Nabi, mentelaahnya, kemudian mereka menyimpulkan, membuat kesimpulan-kesimpulan, sehingga dengan kesimpulan-kesimpulan seperti ini memudahkan kaum muslimin di dalam memahami tauhid. Ya, dan itu bukan perkara yang baru di dalam agama kita. Itu merupakan hal yang dibahas dan dikaji oleh para ulama. Sambil misalnya sebuah contoh di dalam pembahasan fikih misalnya. Di dalam pembahasan fikih itu ada qawaid fiqhiyah, ada kaidah-kaidah fikih. Kemudian ada usulul fikih. Ada usul fikih, ada kaidah-kaidah fiqhiyah. Nah, kaidah-kaidah fikih itu banyak. Di antara kaidah fikih misalnya ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan.
Di antara kaidah fikih juga adalah ya, an-niyah syartun li sairil amal. Niat adalah syarat sah sebuah amalan. Ya. Di antara kawaid fiqhiyah pula adalah idza tazahama al-mafasidu, ketika berbenturan antara mafsadah, antara dua mafsadah, maka seseorang dianjurkan untuk memilih yang paling ringan dibandingkan mafsadah. Apabila berbenturan antara sebuah maslahat, ya, antara dua maslahat, maka kita kedepankan yang lebih besar dari maslahat tersebut. Ini semuanya adalah kawaid dari kaidah-kaidah fiqhiyah. Siapa yang meletakkannya? Apakah yang meletakkan kawaid ini adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidah-kaidah itu langsung? Jawabannya tidak. Yang meletakkannya adalah para ulama setelah mereka mentelaah ayat-ayat Allah, mentelaah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka tentukan kaidah-kaidah itu sehingga memudahkan kaum muslimin di dalam mempelajari agama. Demikian pula tentang permasalahan pembagian tauhid menjadi 3 bagian. Dalilnya adalah istiqra'ul ulama wa ittila'uhum li kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membaca kitabullah dan sunnah Rasul, mentelaah Al-Quran dan sunnah, setelah itu mereka membuat kesimpulan-kesimpulan sehingga memudahkan kaum muslimin di dalam mempelajari tauhid. Ini dalilnya. Sehingga dari sini kita bisa pahami, dari definisi tauhid yang kita terangkan, yang kita sebutkan tadi, kita bisa simpulkan, kata para ulama, bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Ya, tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah itu diambil dari kata Rabb. Dari ar-Rabb. Di mana ar-Rabb itu maknanya adalah al-Khaliq, yang menciptakan, Ar-Raziq, Al-Malik, ya, yang memiliki, yang memberi rizki, Al-Mudabbir, dan mengatur alam semesta. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tauhidur rububiyah itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi subhanah. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Menciptakan, memiliki, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, memberi manfaat, mendatangkan madarrah, mencabut sebuah manfaat, mencabut sebuah madarrah, bala, musibah, dan sebagainya. Ini semuanya bagian dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita murnikan untuknya. Sehingga ketika ada seseorang yang berkeyakinan bahwa ada selain Allah azza wa jalla yang menciptakan, ada selain Allah yang memiliki alam semesta ataupun punya andil di dalam mengatur alam semesta ini, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang sangat besar. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Saya sebutkan salah satu kelompok yang menyimpang dalam bab ini adalah orang-orang Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. Orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan bahwa 12 imam mereka itu punya andil di dalam mengatur alam semesta. Keyakinan yang sangat jelek. Keyakinan di mana musyrikin Quraisy saja tidak berkeyakinan seperti itu. Ini pertama, tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu diambil dari kalimat al-ilah. Diambil dari al-ilah. Al-ilah itu di dalam bahasa Arab berasal dari kalimat alaha ya'lahu ma'luhun.
alaha ya'lahu ma'luhun, artinya adalah ma'budun, yang diibadahi. Maknanya artinya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Makanya tauhidul uluhiyah ini juga dinamakan dengan tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Kata para ulama, maksudnya, maknanya adalah, definisinya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Ya. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah. Apakah itu ibadah yang nampak? Seperti sholat, puasa, haji, umrah, sedekah dan sebagainya. Ataukah ibadah yang tidak nampak dari amalan-amalan hati? Al-mahabbah, al-khusyu', ya, al-khawf, al-raja, pengharapan, rasa takut dan sebagainya dari amalan-amalan hati. Semuanya harus dimurnikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para pendengar Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidul ibadah ini, tauhid al-uluhiyah inilah yang menjadi intisari dari pembahasan kita ini. Ya, ketika Syekh mengatakan pokok landasan yang pertama adalah ikhlasuddini lillahi wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama satu-satunya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya adalah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Dan tauhidul uluhiyah ini, para pendengar yang saya muliakan, yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, yang menjadi intisari dari kalimat la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala, ya, menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, itu tujuannya adalah pokok landasan pertama ini, la ilaha illallah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya'budun. Artinya apa? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yuwahhiduni, supaya mereka mentauhidkan aku, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi tauhid, pokok landasan yang pertama ini adalah tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia. Demikian pula Allah mengutus para nabi dan para rasul. Allah menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan syariatnya. Tujuannya adalah pokok landasan yang pertama ini. Tujuannya adalah pokok landasan yang pertama, yaitu mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini penting sekali untuk kita pahami, karena hal-hal yang seperti ini terkadang menjadi perkara yang sepele di kalangan masyarakat sehingga terjatuh ke dalam perkara syirik. Terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat bagaimana Nabi SAW dahulu berjuang. Berperang dengan kaum musyrikin. Sampai beliau harus hijrah ke Madinah. Dicaci maki, dicela, dilempari dengan batu. Apa yang beliau pertahankan? Apa yang beliau dakwahi? Apa yang beliau ajak dengannya manusia pada waktu itu? Pokok landasan yang pertama ini. Ya. Maka penting sekali kita mempelajari tauhid tersebut. Nah, adapun jenis yang ketiga, tauhid al-asma'i wa sifat, ini pembahasannya khusus, ya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri di dalam ilmu akidah, di dalam pembahasan akidah. Baik, ini secara ringkas tentang definisi dan pembagian tauhid yang menjadi landasan pokok pertama yang harus dikenal dan diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Kemudian kata beliau, wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Ya, kemudian termasuk dari landasan pertama yang harus kita pelajari, kita pahami adalah, yaitu penjelasan kebalikan dari at-tauhid. Apa kebalikannya? Kebalikannya adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini kita akan sebutkan insyaallah sedikit tentang apa itu kesyirikan, pembagian syirik dan bahaya-bahaya kesyirikan. Kita mulai dari pertama, definisi asyirik. Asyirik itu secara bahasa artinya adalah at-taswiyah, menyerupakan. Syirik secara bahasa artinya adalah menyerupakan. Sedangkan menurut istilah syariat diterangkan dan disebutkan oleh para ulama, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah subhanahu wa ta'ala. Ya, syirik itu adalah menyamakan selain Allah azza wa jalla dengan Allah. Ya, menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah, ya, di dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah azza wa jalla. Di dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tadi terangkan dalam pembahasan tauhid, kekhususan Allah itu ada 3 di dalam bab ar-rububiyah, di dalam al-uluhiyah, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ketika ada seorang hamba, ia menyamakan Allah azza wa jalla di dalam perkara ar-rububiyah misalnya. Ia mengatakan, ia meyakini, mengklaim bahwa ada selain Allah azza wa jalla yang menciptakan. Ada selain Allah yang memiliki dan mengatur alam semesta ini. Ada selain Allah yang mampu memberi manfaat. Ada yang mampu menolak bala dan sebagainya. Maka sungguh ia telah menyamakan Allah azza wa jalla dengan makhluknya di dalam perkara yang itu merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan syirik di dalam bab ar-rububiyah. Syirik di dalam bab ar-rububiyah. Jadi ini paling berbahaya, sangat berbahaya sekali. Nah, atau ia menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam ibadah. Dia samakan Allah dengan makhluk di dalam perkara hak ibadahnya. Dia berikan kepada selain Allah azza wa jal. Sesembelihannya, nazarnya misalnya. Menyeken urang Aceh, mekaui, nazar. Ya. Dia berikan kepada selain Allah azza wa jalla. Khaufnya, rasa takutnya, rasa harapnya, rajanya, ya, ketundukannya dia beri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ia telah menyamakan Allah azza wa jalla dengan makhluknya di dalam permasalahan ibadah. Itulah yang dinamakan dengan syirik di dalam ar-rububiyah, di dalam al-uluhiyah. Jadi kalau kita ditanya misalnya, kesyirikan apa yang dahulu diperangi oleh Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin? Jawabannya adalah kesyirikan di dalam bab ibadah. Kaum musyrikin disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Mereka itu mengakui, ya, mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Diakui oleh mereka. Namun kekeliruan mereka, kesalahan mereka yang menyebabkan Nabi memerangi mereka adalah kekeliruan dan kesalahan mereka di dalam memberikan ataupun menyelewengkan hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal ibadah. Di dalam permasalahan ibadah. Rasa takutnya mereka bertakarrub kepada Allah melalui perantara orang soleh misalnya. Minta syafaat kepada orang soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua yang diperangi oleh Nabi SAW. Nah, di sisi yang lain mereka berdoa kepada Allah siang dan malam. Di sisi yang lainnya mereka berhaji. Loh, kok ada haji di zaman jahiliyah? Iya, haji dan umrah itu merupakan peninggalan dari ibadah, peninggalan agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang Arab, agama mereka adalah agama Nabi Ibrahim. Ya. Hanya saja mereka memasukkan kesyirikan ke dalam ibadah-ibadah mereka. Satu sisi beribadah kepada Allah, di sisi yang lain mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah.
asyirku ma'allah. Baik. Nah ini yang dinamakan dengan asyirik. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama, syirik itu terbagi menjadi dua bagian. Ada syirkun akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar itu, syirik besar, dhabitnya, ketentuannya kata para ulama adalah sebuah kesyirikan yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebuah perbuatan syirik yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan, ya, di mana perbuatan tersebut akan mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman. Ketika dilakukan, ini akan membatalkan keislaman seseorang. Berbahaya sekali. Bayangkan saja ketika seseorang misalnya, na'udzubillah, mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dari syirik yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kalau dia sempat bertaubat, Allah Tabaraka wa Ta'ala maha menerima taubat seluruh hambanya. Nah, ini syirik besar. Kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Nah, syirik kecil ini adalah sebuah kesyirikan yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, namun tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Tidak mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman. Itulah syirik kecil. Dan bentuknya banyak sekali. Sebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah riya. Diantaranya pula adalah sum'ah. Sum'ah itu adalah ingin memperdengarkan. Seseorang membaca Al-Quran, dia perbagus lantunan bacaannya, supaya didengar dan ingin dipuji oleh manusia. Itu namanya riya dan sum'ah. Dan ada lagi termasuk dari syirik kecil, seperti bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Ada lagi misalnya termasuk dari syirik kecil adalah seseorang menjadikan sebuah benda sebagai sebab tertolaknya bala. Ya. Padahal secara Al-Quran dan Sunnah itu bukan sebab, kemudian secara pengalaman juga bukan sebab. Ini bisa terjatuh ke dalam syirik kecil. Tapi kalau terus-menerus dilakukan, dikhawatirkan akan meningkat dan menjerumuskan orang tersebut ke dalam syirik besar. Na'udzubillah. Baik. Kemudian yang berikutnya, bahwa kesyirikan itu memiliki banyak bencana dan memiliki banyak bahaya. Memiliki banyak bencana dan banyak bahayanya. Di antara bahaya kesyirikan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada pelaku kesyirikan ketika pelakunya tersebut meninggal dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla berbicara tentang orang yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dari dosa. Apakah dosa syirik atau dosa besar selain syirik? Kalau syirik, Allah tidak akan ampuni. Dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau seseorang mati dalam keadaan enggak sempat bertaubat. Baik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa selain dari syirik. Ya, maksudnya adalah tahta masyiatillah.
selain dari kesyirikan, selain dari dosa syirik, ketika seseorang mati nggak sempat bertaubat, kemudian dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah, bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadabnya di dalam neraka, kemudian setelah itu baru diangkat. Ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa terkadang banyak manusia salah memahami ya ayat ini. Salah memahami dalam artian ya, kalau dosa selain syirik itu nggak apa-apa, sehingga dia melakukan dosa selain syirik, berzina, mengkonsumsi mukhaddirat, narkoba, sabu-sabu dan semisalnya, berjudi, ya, riba dan sebagainya. Kenapa? Ini bukan kesyirikan. Jadi kalau mati masih ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Coba dibayangkan, masing-masing kita membayangkan dalam benak kita, kalau seandainya Allah tidak ampuni, Allah akan membakar dan mengadab. Bagaimana kira-kira? Sekejap aja kita tidak akan mampu merasakan adab di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang beberapa poin lagi tentang bahaya kesyirikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Untuk ini karena sudah adzan Isya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.